Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Prayoga Sipautar, NIM 19040312. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan manajemen strategis. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan dan manajemen strategis. Pertama, apa itu perencanaan? Perencanaan adalah suatu jenis pembuatan keputusan yang spesifik yang dikehendaki oleh seorang manajer bagi organisasi mereka. Perencanaan juga merupakan sebuah proses dalam menetapkan sasaran dan memilih cara untuk mencapai sasaran tadi. Perencanaan dapat diibaratkan seperti lokomotif yang menarik kereta yang terdiri dari aktivitas mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Atau kita dapat mengibaratkan perencanaan sebagai akar tunggang dari pohon yang besar dan rimbun. Dari situ, tumbuh cabang-cabang, yaitu pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Perencanaan bukan peristiwa tunggal, dengan awal dan akhir yang jelas. Perencanaan adalah proses yang berkesinambungan yang mencerminkan dan menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar setiap organisasi. Pentingnya perencanaan, karena dengan perencanaan, sasaran dapat memberikan arah, sasaran memfokuskan usaha kita, sasaran menjadi pedoman rencana dan keputusan kita, sasaran membantu kita mengevaluasi kemajuan yang kita capai. Karakteristik dari perencanaan strategis. Perencanaan strategis adalah proses memutuskan program-program yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Lalu, apa hubungan perencanaan strategis dengan formulasi strategis? Formulasi strategis adalah proses untuk memutuskan strategi baru, sementara perencanaan strategis adalah untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis adalah aplikasi atau implementasi dari formulasi strategis tersebut. Manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategis. Pertama, kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan. Kedua, sebagai alat pengembangan manajemen. Ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang. Dan yang keempat, alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan. Hierarki rencana organisasi. Organisasi biasanya di manajemen ini menurut dua macam rencana. Yang pertama, rencana strategis. Yang kedua, rencana operasional. Nah, apa itu rencana strategis? Rencana strategis itu didesain oleh seorang manajer tingkat tinggi dan menentukan sasaran secara luas untuk organisasi. Sementara rencana operasional berisi rincian-rincian untuk melaksanakan atau mengimplementasikan rencana strategis tersebut dalam kegiatan sehari-hari. Yang dimulai dengan pernyataan misi yang dibuat oleh seorang pendiri, dewan direksi, ataupun manajer puncak. Kemudian melalui rencana strategis yang dibuat oleh manajer puncak dan menengah, dan berakhir di rencana operasional yang dibuat oleh manajer menengah dan manajer lini pertama. Apa perbedaan dari rencana strategis dan operasional? Yang membedakannya ada tiga. Yang pertama, kurun waktu, cakupan, dan tingkat rincian. Menurut kurun waktunya, rencana strategis cenderung untuk melihat ke depan beberapa tahun atau bahkan beberapa dekade. Sementara rencana operasional, 1 tahun seringkali merupakan periode yang relevan. Menurut cakupannya, rencana strategis mempengaruhi aktivitas organisasi secara luas, sedangkan rencana operasional mempunyai cakupan yang sempit dan terbatas. Menurut tingkat rincian, seringkali sasaran strategis dinyatakan dalam istilah yang tampaknya menyederhanakan dan umum, sementara rencana operasional lebih rinci atau detail. Proses manajemen strategis. Berikut gambarnya. Hierarki rencana strategis dalam organisasi multibisnis. Dimulai dari strategi korporasi, kemudian ke strategi unit bisnis, strategi tingkat fungsional, dan berakhir di rencana operasional. Struktur dan isi program. Hampir di semua organisasi industrial, program adalah produk atau keluarga produk ditambah riset dan pengembangan, aktivitas-aktivitas umum dan administratif, akuisisi yang direncanakan, atau aktivitas-aktivitas penting lainnya yang tidak sesuai dengan lini produk yang ada saat ini. Hubungan organisasional. Proses perencanaan strategis melibatkan manajemen senior dan manajer dari unit bisnis atau pusat tanggung jawab utama lainnya dibantu oleh staf mereka. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki komunikasi antara eksekutif korporat dengan eksekutif unit bisnis. Menganalisis program-program baru yang akan diusulkan. Ide-ide untuk program baru dapat berasal dari manapun, baik dalam maupun luar organisasi. Beberapa unit merupakan sumber yang lebih mungkin dari ide-ide baru dibandingkan dengan unit lain karena alasan-alasan yang jelas.
Usulan-usulan untuk program pada intinya bersifat reaktif atau proaktif, yaitu muncul sebagai reaksi terhadap ancaman yang dirasakan, seperti kabar burung mengenai pengenalan produk baru oleh pesaing, atau sebagai inisiatif untuk mengkapitalisasi suatu kesempatan. Analisis investasi modal. Nilai sekarang bersih dari proyek tersebut, yaitu kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan. Tingkat pengembalian internal yang implisit dalam hubungan antara arus kas masuk dan keluar. 4 alasan untuk tidak menggunakan teknik nilai sekarang dalam menganalisis semua usulan. Pertama, usulan tersebut mungkin jelas menarik sehingga perhitungan dari nilai sekarang bersihnya tidak diperlukan. Estimasi yang terlibat dalam usulan begitu tidak pasti, sehingga membuat perhitungan nilai sekarang bersih dipercaya tidak sesuai dengan usahanya. Alasan untuk usulan tersebut adalah selain peningkatan profitabilitas. Dan alasan terakhir adalah tidak ada alternatif yang layak untuk diadopsi. Pengaturan untuk analisis. Suatu tim mungkin mengevaluasi usulan yang sangat denenting dan proses tersebut mungkin memerlukan waktu 1 tahun atau lebih. Menganalisis program-program yang sedang berjalan. Selain mengembangkan program-program baru, banyak perusahaan memiliki cara yang sistematis untuk menganalisis program-program yang sedang berjalan. Beberapa teknik analisis sedang membantu proses ini. Bagian ini menggambarkan analisis rantai nilai atau value chain analysis dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau activity based costing atau disebut juga dengan ABC atau ABC. Ada 2 cara. Yang pertama, analisis rantai nilai dan dengan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Analisis rantai nilai. Dari perspektif perencanaan strategi, konsep rantai nilai menyoroti 3 bidang yang potensial yang mempunyai manfaat. Pertama, hubungan dengan pemasok, hubungan dengan pelanggan, dan hubungan proses di dalam rantai nilai dari perusahaan tersebut. Perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Dasar alokasi atau pemicu biaya untuk masing-masing pusat biaya mencerminkan penyebab dari terjadi biaya tersebut, yaitu elemen yang menjelaskan mengapa jumlah biaya yang terjadi di pusat biaya atau aktivitas itu bervariasi. Nah, tadi saya menyinggung mengenai informasi ABC. Apa kegunaan dari informasi ABC tersebut? Informasi ABC berisi tentang informasi mengenai besaran dari perbedaan ini dapat mengarah kepada perubahan dalam kebijakan berkaitan dengan lini penuh versus lini produk terfokus. Berguna untuk sebagai ketetapan harga, keputusan buat atau beli, keputusan bauran produk, penambahan atau penghapusan produk, penghapusan aktivitas tidak bernilai tambah, penekanan pada tata ruang pabrik yang lebih baik, dan kesederhanaan dalam desain produk. Langkah-langkah meninjau dan memperbarui rencana strategis. Yang pertama, meninjau dan memperbarui rencana strategis dari tahun lalu. Kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Ketiga, melakukan iterasi pertama dari rencana strategis baru. Keempat, melakukan analisis. Dan apabila setelah dianalisis hasil tersebut masih belum pas, maka dilakukan iterasi kedua dari rencana strategis baru. Kemudian terakhir proses meninjau dan menyetujui. Nah, tadi setelah meninjau dan memperbarui rencana strategis serta memutuskan asumsi dan pedoman, maka dilaksanakan iterasi. Apa itu iterasi pertama dari rencana strategis? Rencana strategis yang telah selesai berisi pertama, pos-pos kunci neraca lainnya, kedua, laporan laba rugi, persediaan, piutang, jumlah karyawan, informasi kuantitatif mengenai penjualan dan produksi, pengeluaran untuk pabrik dan akuisisi modal lainnya, arus kas yang tidak biasa, serta penjelasan serta justifikasi naratif. Tahap analisis. Pada tahap analisis hanya ada 3 cara untuk menutup kesenjangan perencanaan. Yang pertama, temukan kesempatan untuk perbaikan dalam rencana unit bisnis. Kedua, melakukan akuisisi. Ketiga, meninjau ulang tujuan korporat. Manajemen senior biasanya fokus pada yang pertama. Nah, tahap yang terakhir adalah tinjauan dan persetujuan akhir. Suatu pertemuan dengan pejabat senior korporat umumnya mendiskusikan rencana yang direvisi secara panjang lebar. Rencana tersebut juga mungkin dipresentasikan pada suatu pertemuan dengan dewan direksi. Dan pada akhirnya CEO akan memberikan persetujuan akhir mengenai rencana tersebut. Cukup sekian presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.